Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi bersama Ustazah Anggun dan Ustadz Firdaus. hari ini kita mau ngapain ya Ustadz? Hari ini kita akan melakukan pengayaan, yaitu soal bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan ulangan semester 1. Yeay, kalian hebat sekali, sudah melewati ulangan semester 1 dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal-soalnya. Nah, kita lihat nih siapa aja yang jawabannya benar semua, siapa aja yang ada jawabannya yang salah ya. Nah, sekarang kita bahas di sini. Kita mulai ya Ustadz. Oke, baik. Yang pertama, soal nomor 1, Ustadz bacakan ya. Ungkapan buah tangan memiliki arti. Ungkapan buah tangan. Apa ya kira-kira buah tangan? Buahnya yang bentuk tangan Ustadz. Kurang tepat. Lagi yang lain. Buah yang ditaruh di tangan Ustadz. Kurang tepat. Jadi buah tangan Apa itu ya? bukan kata sebenarnya yang artinya buah atau tangan. Buah tangan itu merupakan ungkapan yang mana artinya oleh. Oke. Itu ya anak-anak yang soleh dan soleha, jawaban nomor 1, buah tangan artinya oleh. Selanjutnya nomor 2. Silakan Ustazah. Soal nomor 2, buatlah satu kalimat ajakan kepada temanmu. Bagaimana kalian membuat kalimat ajakan? Gak kedengaran sama Ustaz. Bagaimana ya? Apakah minta tolong? Bukan ya? Atau Apa minta ya maaf? Ustaz jawabannya? Jawabannya adalah kalimat ajakan yang mengandung kata ayo, mari. Nah, jika salah satu kata itu kalian sebutkan di dalam kalimat, contohnya ayo kita bermain bola atau mari ikut kami, itu jawabannya benar. Kalian hebat, kalian memperhatikan Ustadz dan Ustazah dengan baik. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3. Nomor 3, buatlah satu kalimat perintah kepada temanmu. Itu bagaimana sih kalimat perintah yang sopan, yang baik? Apakah perintahnya langsung ambilkan itu nah, ambilkan gelas nah, ambilkan cepat nah? Salah ya. Kalimat perintah itu harus menggunakan kata yang sopan. Pertama, tolong. Misalnya, tolong ambilkan buku itu. Terima kasih. Selalu diakhiri dengan kata-kata terima kasih. Jadi kalau sudah ada kata tolong ya, sudah pasti sudah benar. Apalagi kalau menggunakan kata terima kasih, itu lebih sangat sopan. Selanjutnya soal nomor 4. Silakan Ustazah. Soal nomor 4, buatlah satu kalimat penolakan kepada temanmu dengan baik dan santun. Ya, bagaimana cara menolaknya jika kita tidak senang dengan terhadap sesuatu atau tidak mau memakan sesuatu? Dengan cara mengucapkan Maaf. maaf ya, maaf terlebih dahulu agar tidak menyinggung ya. Jadi tidak langsung nggak mau nggak suka itu juga tidak baik. Apalagi ada kalimat a-nya ya, tidak baik ya. Jadi awali dengan kata maaf. Contohnya, maaf saya tidak bisa ikut belajar hari ini. Maaf saya tidak bisa ikut bermain hari ini. Ya, itulah kalimat penolakan yang baik dan benar. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu sebutkan 3 aturan di rumah. Kata yang mudahnya itu adalah larangan, hal-hal yang dilarang di rumah. Misalnya, Ustadz saya dilarang di rumah tidur jam 12 lewat, harus jam 10. Nah, itu salah satu disebut aturan. Misalnya lagi, Ustadz saya harus bangun jam 5 subuh karena harus sholat subuh. Itu juga termasuk aturan. Yang terakhir misalnya aturannya habis mandi handuknya dijemur. Nah, itu juga termasuk aturan. Jadi aturan itu sesuatu yang diatur, yang dilarang demi kebaikannya Ananda di rumah, biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya yang ke-6. Soal nomor 6, sebutkan 5 wujud benda yang ada sebutkan 5 wujud benda padat yang ada di rumah kamu. Nah, anak-anak soleh dan soleha kemarin saat ditelepon
padat adalah benda-benda yang kita bisa pegang dan bentuknya keras ya. Bentuknya keras dan bisa kita pegang. Jadi apapun yang kalian jawab di rumah seperti kursi, TV, kulkas, lalu tempat tidur, meja itu benar semua. Oke, kalian hebat. Selanjutnya nomor 7 yaitu sebutkan contoh wujud benda. Ada 3 benda tuh kemarin ditanyakan tuh. Contoh benda padat, misalnya kursi, itu kan termasuk benda padat tuh. Karena fungsinya untuk apa? Contohnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk duduk. Oke, yang kelatnya cair. Misalnya benda cair di rumah itu minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng. Selanjutnya gas. Misalnya di rumah di tempatnya Ananda ada tabung gas yang isinya angin atau angin. Itu fungsinya untuk memasak. Seperti itu. Banyak hal di rumah itu. Contoh benda-benda padat, cair dan gas. Selanjutnya nomor 8. Silakan Ustazah. Selanjutnya soal nomor 8. Sebutkan 3 aturan di sekolah dan apa itu sekolah. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah 3 aturan sekolah. Apa itu aturan sekolah? Aturan di sekolah yang pernah kita pelajari adalah masuk dengan tepat waktu, tidak terlambat. Jika terlambat akan ada hukuman ya. Lalu menggunakan pakaian yang rapi, baju dimasukkan. Jika tidak dimasukkan berarti itu tidak rapi. Dan yang ketiga, tertib di sekolah. Nah, tertib di sekolah itu tidak ribut, terus bermain dengan teman akur ya, dan belajar juga dalam keadaan hening, tidak ada yang berisik sana dan berisik sini, agar kita bisa mendengarkan pembelajaran dengan baik. Nah, itu aturan-aturan di sekolah. Banyak sebenarnya aturan di sekolah, seperti tidak buang sampah sembarangan, berbicara yang baik ya. Terus karena kalau kita mau jadi anak yang baik, banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, selanjutnya yang ke-9 belum, Ustadz, masih ada. Apa itu sekolah? Nah, makna. apa itu sekolah? Makna dari sekolah. Kalian tahu nggak sekolah itu apa? Nah, jadi sama seperti sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi artinya sekolah tempat menuntut ilmu. Jika kalian menjawab itu, jawaban kalian benar. Kalian hebat sekali. Selanjutnya yang ke-9, sebutkan 2 apa saja di aturan di tempat wisata. Tadi sudah di sekolah, sekarang di tempat wisata. Misalnya Ananda ke Tritip atau ke Manggar, ke pantai Manggar atau Lemaru. Kolam renang juga termasuk tempat wisata. Itu biasanya memiliki aturan hal-hal yang dilarang. Misalnya yang mudah dilarang buang sampah sembarangan. Yang kedua, kalau misalnya tempat wisatanya itu kebun binatang, dilarang memberi makan hewan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu Dena. Mana ya Denanya ya? Dena siapakah yang akan kita tunjuk? Nih, nah, Denanya udah dicoret-coret nih, mohon maaf ya. Agak maju kali. Nah, ya. Oke. Denahnya di mana ya letak denah rumah Rara ya? Ayo, di mana jawabannya? Jika kalian menjawab di samping rumah Doni, jawabannya benar. Jika kalian menjawab di samping sekolah SD PI Bani Mansur, jawabannya benar. Dan jika kalian jawab di depan rumah Nusa, itu jawabannya juga benar. Dan yang terakhir, Jen Suprapto, jawaban kalian juga benar. Kalian sudah paham tentang denah yang diberikan Ustadz dan Ustazah. Oke, alhamdulillah ya Ustadz. Sudah selesai hari ini pengayaannya. Semoga jawaban anak-anak yang soleh dan soleha benar semua, biar bisa dapat 100. Siapa yang mau dapat 100 ya? Nah, kita tutup dengan hamdalah.